Jelang Pilpres 2009, dari 3 pasangan Capres-Cawapres, 2 pasangan telah mendeklarasikan pencalonan mereka pada Pilpres tahun ini. Jika SBY Budiono memilih Sasana Budaya Ganesha di Bandung, Jawa Barat, dan JK Wiranto memilih Tugu Proklamasi di Jakarta sebagai tempat pendeklarasian pencalonan mereka, pasangan Megawati Prabowo tampil beda dengan mendeklarasikan pencalonan mereka di antara tumpukan sampah di tempat pembuangan akhir Bantar Gebang, Bekasi yang akan berlangsung pada tanggal 24 Mei mendatang. Deklarasi ini rencananya akan berlangsung pada pukul 2 hingga 4 siang yang akan dihadiri massa berjumlah 10.000 orang yang diantaranya terdiri dari pemulung, petani, nelayan, dan pedagang kecil. Ketua DPP Bidang Humas Gerindra Asrian Mizra sebelumnya mengatakan alasan pasangan ini memilih TPA Bantar Gebang untuk menggarisbawahi moto mereka yang pro rakyat kecil dan tidak bermewah-mewah. Pemilihan tempat seluas 110 hektar yang menampung sekitar 6.000 ton sampah DKI Jakarta per hari ini mendapat kritikan dan pujian dari berbagai kalangan di masyarakat. Menurut data pollingdetik.com, dari 403 pembaca, 34% atau 136 orang ini menyambut baik simbol kesederhanaan ini. Namun 66% atau 267 orang merespon negatif. Masyarakat di kawasan Bantar Gebang pun merespon secara bervariasi dengan adanya rencana ini. Ya, saya yakin bahwa mereka itu bisa memimpin negeri ini, membawa kemiskinan menjadi kemakmuran. Mudah-mudahan aja nanti kalau mereka berhasil memenangkan presiden sama wakil presiden, mereka bisa mengimplementasikan apa visi mereka ya dalam misi-misi sehingga ekonomi kerakyatan yang mereka mau capai dengan partai Wong Cilingnya ini bisa memang benar-benar dirasakan oleh masyarakat kecil gitu ya. Seluruh pasangan Capres-Cawapres berlomba-lomba mempromosikan program dan kebijakan mereka untuk memenangkan 2 posisi terkuat di negara ini. Partai Indonesia Perjuangan diantaranya yang telah mendeklarasikan sebagai Partai Wong Cilik tentunya sudah mengantongi sejumlah rencana dan kebijakan pemerintah yang pro rakyat. Namun apakah seluruh strategi ini dapat memenangkan hati kebanyakan rakyat Indonesia? Mari kita nantikan pada Pilpres 8 Juli mendatang. Marisa Anita, Ade Permana, Metro TV. Sebelum berunjuk rasa, para buruh melakukan sweeping di kawasan industri Cimahi, Bandung, Jawa Barat. Para buruh menggedor-gedor pintu sebuah pabrik yang berada di kawasan tersebut karena tidak mengirim buruhnya untuk mendukung aksi yang digelar. Sempat terjadi adu mulut antara para buruh dengan petugas keamanan pabrik. Namun para buruh akhirnya mengalah dan lebih memilih langsung menuju lokasi unjuk rasa di depan gedung sate. Ribuan buruh dari berbagai elemen seperti Serikat Pekerja Nasional, SPSI, dan organisasi buruh lainnya kemudian melakukan long march ke gedung sate. Mereka menolak MOU antara Jam Sostek dengan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan tentang penggunaan dana Jam Sostek senilai 10,6 miliar rupiah untuk proyek pembukaan lapangan kerja baru di Jawa Barat. Menurut para buruh, seharusnya pembukaan lapangan kerja baru ini didanai dari APBD. Para pengunjuk rasa gagal menemui Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan karena yang bersangkutan sedang tidak berada di tempat. Mereka hanya diterima Kepala Dinas Tenaga Kerja Jawa Barat yang berjanji menyampaikan aspirasi para buruh kepada Gubernur. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Metro TV. Anggota KPU Samsul Bahri mengatakan hari ini tim dokter RSPAD Gatot Subroto Jakarta akan menyerahkan hasil tes pemeriksaan kesehatan pasangan calon presiden dan wakil presiden ke KPU. Meski demikian, karena bersifat pribadi, hasil pemeriksaan kesehatan tersebut tidak akan diumumkan kepada publik secara detail. Selain itu, KPU juga tidak berwenang melakukan penilaian karena yang menentukan hasil tes kesehatan adalah tim dokter RSPAD. Oleh karena itu, apapun yang dihasilkan, yang direkomendasikan oleh suatu surat keterangan dari rumah sakit, itulah yang dipegang oleh KPU karena ini merupakan salah satu syarat. Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Pilpres, sebanyak 3 pasangan Capres dan Cawapres yang akan bertarung dalam Pilpres 2009 diwajibkan menjalani tes kesehatan. Pasangan JK dan Wiranto menjadi pasangan pertama yang menjalani tes di RSPAD Gatot Subroto hari Minggu lalu. Disusul pasangan Mega Prabowo di hari yang sama. Sedangkan pasangan SBY Budiono menjalani tes kesehatan pada hari Senin kemarin.
Untuk bisa bertarung dalam Pilpres, setiap capres dan cawapres harus memenuhi seluruh kriteria kesehatan yang ditetapkan oleh KPU, mulai dari kesehatan dan fungsi organ tubuh hingga tes kejiwaan. Tim Liputan, Metro TV. Ini sebenarnya dari data sebelumnya ya Pak ya? Dari data 2000. Tidak verifikasi faktual Pak? Verifikasi faktual nanti. Tahu direktur gratifikasi. Langgur ya Pak ya? Hah? Nggak ada. Ya, makasih ya. Pak, udah makan Pak? Udah makan Pak ya di dalam Pak ya? Buta huruf. Di luar portal ntar biar get lah. Mari Pak Eko, salam gimana Pak? Makasih Pak Eko. Pak Eko, bisa disuruh sebagai ketua surat untuk mengutuk saya mereka. Pak KTP jangan lupa diambil Pak. KTP apa? KTP KTP tadi. Udah. Pulang aja. Terima kasih ya Pak. Thank you Bos. Dalam ya Pak, dalam aja di dalam. Pemeriksaan atau syuting sebenarnya? Sinetron ya. Pengumuman pengunduran diri disampaikan Deputi Gubernur Senior BI Miranda Gultom yang dihadiri langsung Budiono dan Deputi Gubernur Bank Indonesia lainnya. Dalam pemaparannya, Budiono mengatakan pada awalnya dirinya merasa berat meninggalkan Bank Sentral. Namun Budiono mengaku pencalonannya ini merupakan panggilan tugas kenegaraan. Meski demikian, Budiono merasa lega meninggalkan Bank Indonesia karena situasi moneter perbankan Indonesia saat ini cukup solid. Selama memimpin Bank Indonesia sejak setahun terakhir, banyak kebijakan moneter yang berjalan dengan baik. Budiono juga berjanji jika terpilih sebagai wakil presiden, dirinya akan tetap mengupayakan independensi BI dan memberikan sumbangan maksimal bagi ekonomi nasional. Untuk menghindari kemungkinan adanya konflik of interest, untuk menghindari adanya kemungkinan pengaruh terhadap pelaksanaan independensi dari Bank Indonesia, maka saya telah menyampaikan permohonan pengunduran diri saya dan berlaku efektif pada saat saya mendaftarkan diri di KPU sebagai cawapres yang mendampingi capres Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Sementara itu, untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur Bank Indonesia, untuk sementara waktu tugas dan tanggung jawabnya akan diambil alih pejabat Gubernur sementara Miranda Gultom. Miranda sendiri akan segera mengakhiri jabatannya pada Juni mendatang dan digantikan Darmin Nasution sebagai Deputi Gubernur Senior terpilih. Maka saya mengambil alih pekerjaan Pak Budiono sebagai pengganti sementara sesuai dengan undang-undang penggantian. Tetapi jabatan pejabat gubernur sementara menurut pendapat saya akan resmi pada saat pengunduran dirinya diterima. Dengan mundurnya Budiono membuat Miranda tercatat 2 kali memimpin Bank Indonesia meski bukan sebagai Gubernur Bank Indonesia. Pertama saat Burhanuddin Abdullah ditahan karena kasus aliran dana YPPI, dan kedua saat Budiono mengundurkan diri. Tim Liputan Metro TV. Ini kan udah di ini ya. Meski beberapa survei lebih mengungguli SBY berbudi dalam Pilpres mendatang,
SBY tidak begitu saja meyakininya. Demikian pula Cawapres JK Win Wiranto dan Prabowo dari kubu Mega Pro. Sebagai seorang jenderal, SBY tampaknya memahami bahwa Pilpres mendatang sesungguhnya merupakan pertarungan antara sesama jenderal yang tidak boleh dianggap remeh, yakni jenderal berpengalaman Wiranto dan si cerdik nan kaya Prabowo. Demikian pula Wiranto dan Prabowo menilai kekuatan satu sama lain dan SBY. Adu kekuatan dan strategi tiga jenderal itu sudah tampak jauh sebelum Pilpres digelar dan terkristalisasi dalam pembentukan tim sukses masing-masing. SBY tidak tanggung-tanggung menggait jenderal yang baru pensiun dan masih memiliki jaringan kuat dalam tubuh TNI dan Polri aktif, yakni mantan Panglima TNI Marsikal Djoko Suyanto dan mantan Kapolri Sutanto. Selain kedua jenderal dari TNI dan Polri itu, SBY juga menempatkan mantan Kasum Abri Suyono, Agus Wijoyo, Abi Kusno dan Maijen Purnawirawan Sardan Marbun. Pasangan JK Win juga tidak mau kalah dengan gertakan SBY bersama para jenderal dalam tim suksesnya. Sejumlah jenderal pun direkrut menjadi tim sukses. Di antaranya mantan Kasat Jenderal Purnawirawan Subagio HS, Jenderal Purnawirawan Fahrul Roji, Letjen Purnawirawan Suadi Marasabesi, Laksda Purnawirawan Abu Hartono, Marsdia Basri Sidehabi, Letjen Purnawirawan Ari Marjono, dan Letjen Purnawirawan Sumarsono. Sementara Prabowo lebih merangkul mantan orang-orang dekatnya di Kopassus, seperti Muhdi PR dan Kiflan Zain, yang akan menyatukan kekuatan dengan barisan Maijen Theo Safei sebagai ketua tim. Selain ketiga nama Mayor Jenderal itu, juga terdapat nama Letjen Purnawirawan Haryoto PS, Farid Zainuddin, Yogi Supardi, dan Maijen Purnawirawan Glenny Kairupan. Para jenderal purnawirawan itu menyebar ke tim-tim kecil masing-masing capres-cawapres demi merebut kursi nomor 1 di Republik ini. Dengan masuknya para jenderal itu dalam tim sukses ketiga capres, maka Pilpres mendatang dipastikan akan penuh intrik, adu strategi, dan bahkan cara-cara intelijen. Tim Liputan, Metro TV. Tim pemenangan pasangan JK Win mulai membuka posko di sejumlah tempat di Makassar, Sulawesi Selatan. Sebut saja di antaranya posko C27 yang menghimpun seluruh keluarga dan kerabat JK, posko Relawan Nusantara, dan Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin atau IKA Unhas. Selain itu, posko pemenangan di partai-partai pendukung juga sudah terbentuk, yakni posko Partai Golkar dan Partai Hanura. Aktivitas di sejumlah posko pemenangan sudah mulai dilakukan, seperti rapat persiapan dan rekrutmen relawan. Persiapan serupa juga telah dilakukan tim pemenangan JK Win di Pontianak, Kalimantan Barat. Bahkan menurut Ketua DPD Hanura Kalbar, Eka Kawirayu, pihaknya segera membuat struktur pemenangan pemilu hingga ke kabupaten dan kecamatan. Berbeda halnya dengan tim pemenangan kandidat lain. Tim Mega Pro Rakyat belum sempat membangun komunikasi politik. Ketua Gerindra Kalbar, Zuhri Maksudi, mengaku hingga kini belum ada arahan dari pusat untuk berkomunikasi dengan DPD PDIP. Kita masih sedang menunggu bagaimana tahapan-tahapan pembicaraan yang sedang dilakukan di tingkat DPP, dan nanti tentunya akan ditransfer ke bawah, khususnya ke tingkat DPD Kalbar. Tapi sinyalemen itu sudah kita siapkan untuk kita tangkap, yaitu akan mengatakan satu pertemuan lah ya antara kami berencana dengan DPD PDIP dalam hal ini. Hal serupa juga terjadi untuk tim pemenangan pasangan SBY Berbudi. Sampai saat ini belum terbangun komunikasi Partai Demokrat dengan partai-partai mitra koalisi. Tak heran jika kantor DPD Partai Demokrat dan DPD PKS Kalbar masih terlihat sepi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan dan Pontianak, Kalimantan Barat, Tim Liputan, Metro TV. Tiga tahun menjadi orang nomor 1 di Indonesia cukup mempengaruhi pertambahan harta kekayaan Capres PDIP Megawati Soekarno Putri. Ketika mencalonkan diri sebagai Capres tahun 2004 lalu, Megawati yang bernama lengkap Diah Permata Megawati memiliki kekayaan sebesar 86 miliar rupiah lebih.
1 tahun kemudian kekayaannya meningkat menjadi 105 miliar lebih. Harta kekayaan Mega itu cukup besar bila dilihat dari perjalanan karirnya. Wanita kelahiran Yogyakarta 23 Januari 1947 ini memulai karir di politik sebagai anggota DPR MPR dari tahun 1987 sampai 1992. Tahun 1999 hingga 2004, Megawati diangkat menjadi wakil presiden mendampingi Presiden Abdurrahman Wahid. Namun tahun 2001 sampai 2004, Megawati menggantikan posisi Gus Dur sebagai presiden setelah Gus Dur dimakzulkan akibat kasus Blue Gate. Pendidikan Megawati juga tidak terlalu istimewa. Ia menamatkan pendidikan SD hingga SMA di Perguruan Cikini, Jakarta. Ia sempat mengecap pendidikan di 2 universitas, namun putus di tengah jalan. Ketika itu nama Megawati nyaris tak terdengar. Nama putri kesayangan Bung Karno ini mulai diperbincangkan ketika ia menjabat Ketua PDIP Cabang Jakarta Pusat tahun 1987. Namanya semakin sering dibicarakan setelah ia diangkat menjadi Ketua Umum DPP PDI tahun 1993 hingga 1998 melalui insiden berdarah penyerbuan kantor PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta. Sejak itu, Megawati terus-menerus memegang tampuk pimpinan tertinggi di PDIP hingga saat ini. Pertambahan kekayaan Megawati diperkirakan tidak lepas dari andil suaminya Taufik Kemas. Taufik Kemas selama ini dikenal sebagai pengusaha sukses pom bensin. Perusahaan pom bensinnya tersebar hampir di penjuru Jakarta. Salah satunya pom bensin megah yang berlokasi di Jalan Pejompongan, Jakarta Pusat. Tim Liputan Metro TV. Beginilah pemandangan rapat paripurna DPR saat pengambilan keputusan mengenai konvensi PBB tentang hukum laut dan RUU Tanda Jasa Selasa pagi. Bangku-bangku lebih banyak yang kosong daripada yang terisi. Padahal jadwal paripurna molor 1,5 jam menunggu agar rapat memenuhi quorum. Pada buku absensi tertera tanda tangan 250 anggota dewan atau hampir 50% dari 560 anggota dewan. Tetapi dalam ruang sidang tidak sampai seperempat bangku yang terisi. Sebab beberapa anggota dewan mewakilkan tanda tangan kehadiran kepada stafnya. Kondisi seperti ini semakin kerap terjadi pasca pemilu legislatif. Mayoritas wajah yang tidak lagi terlihat di gedung dewan adalah mereka yang tidak terpilih kembali. Semoga pemandangan miris ini tidak terulang pada wajah DPR periode baru nanti. Andini Effendi, Abdul Jabar, Metro TV. Di hari kedua sidang perkara sengketa pemilu, Mahkamah Konstitusi mengagendakan 18 pemeriksaan perkara baru dan 1 perkara lanjutan. MK berusaha menyelesaikan persidangan sesuai jadwal, yaitu tanggal 24 Juni 2009. Demi mengejarnya tenggat waktu, hari ini MK memulai persidangan lebih awal dari sebelumnya. Namun kinerja MK tidak didukung oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU selaku pihak termohon. Sejak kemarin, pihak kuasa hukum KPU selalu menanggapi gugatan pemohon dengan alasan waktu pendaftaran perkara yang sudah kadaluarsa dan tidak adanya bukti otentik hasil perhitungan suara. Ketidakseriusan KPU kembali ditunjukkan dengan tidak hadirnya pihak KPU maupun kuasa hukumnya dalam 2 sidang yang digelar pagi ini. Padahal Ketua MK Mahfud MD telah menegaskan bahwa MK tidak akan mentolerir hal apapun yang dijadikan alasan untuk menunda sidang yang telah dijadwalkan, kecuali alasan adanya penghitungan suara ulang. Nah, hari ini malah ini KPU tidak datang ini di dalam sidang. Tadi dalam sidang sesi pertama yang meninggalkan 7 kasus yang diajukan oleh Partai Damai Sejahtera di panel 1 ini, KPU tidak datang, kuasa hukum maupun KPU-nya sendiri. Tetapi kami berprinsip sidang harus terus jalan. Mengingat lebih dari 620 kasus yang harus disidangkan dalam waktu 30 hari efektif, MK menghimbau agar KPU membantu jaksa untuk memperoleh bukti-bukti jika tidak ingin dinyatakan lalai sesuai dengan gugatan yang diajukan oleh pemohon. Lori Singer, Yudil Adha, Metro TV. Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara menggelar sidang perdana kasus demo anarkis oleh massa pendukung pembentukan Provinsi Tapanuli Utara. Pada sidang perdana ini, pengadilan menghadirkan seorang terdakwa bernama Gelmok Samosir. Gelmok merupakan satu dari 16 orang pelaku demo anarkis di DPRD Sumatera Utara awal Februari lalu. Dalam dakwaannya,
Jaksa penuntut umum menyatakan terdakwa Delmok telah melakukan tindakan tidak menyenangkan dengan mengganggu proses sidang paripurna DPRD Sumatera Utara. Peristiwa saat itu memicu meninggalnya Ketua DPRD Abdul Aziz Angkat. Mendengar dakwaan tersebut, pesakitan Gelmok Samosir mengaku tak memahami dakwaan jaksa. Tim penasihat hukum terdakwa menilai dakwaan jaksa tidak objektif dan terkesan dibuat asal jadi. Jaksa penuntut umum tak terima penilaian tim kuasa hukum terdakwa. Keributan sempat terjadi. Tim kuasa hukum juga sempat bersitegang dengan majelis hakim. Namun beberapa saat kemudian situasi kembali tenang. Majelis hakim menunda persidangan hingga pekan depan. Dari Medan, Sumatera Utara, Puji Santoso, Metro TV. Makin hari kesibukan tim sukses pasangan JK Win di Jalan Paku Buwono, Jakarta semakin meningkat. Berbagai persiapan terus dilakukan, termasuk mengembangkan strategi mendukung ekonomi kerakyatan, melibatkan ratusan organisasi kemasyarakatan dan relawan. Menurut salah seorang tim sukses JK Win, Iskandar Manji, strategi kampanye JK Win yang lebih mendekatkan diri langsung pada pemilih mulai terlihat hasilnya. Sangat optimis, sangat kita optimis. Kalau Anda lihat hasil polling yang terjadi akhir-akhir ini ya, misalnya dari LRI, perbedaan kita dengan kompetitor itu sisa 5%. Yang dulu Pak JK 5%, kompetitor itu ada yang 61% ya. Sekarang Pak JK sudah 27% lebih, kompetitor turun menjadi sekitar 32%. Berarti perbedaan itu sisa 5%. Berbeda dengan posko tim sukses JK Win, posko tim sukses Mega Prabowo agak sedikit tertutup. Penjagaan di posko Jalan Teuku Ciditiro ini lumayan ketat. Tim sukses Mega Pro sendiri melibatkan 81 fungsionaris kedua partai, diketuai Theo Syafei. Anak Megawati, Puan Maharani, memegang kendali strategi iklan dan kampanye. Tim sukses Mega Pro juga melibatkan ekonom Iman Sugema dan mantan Menteri era Megawati yakni M. Prakoso dan Bungaran Saragih. Marisa Anita, Ade Permana, Metro TV. Ayo, awas kena lampu pecah. Nanti masihnya akan jangan sih. Cara penandatanganan nota kesepahaman antara kalian, perlu kami informasikan bahwa sudah baik cetak maupun elektronik, korporasi yang sudah melaksanakan konsep berkontribusi menyelamatkan dunia bila kita laksanakan bersama-sama. Percayaan Departemen Kelautan dan Perikanan yang telah mengajak kami menjadi bagian dari perhelatan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan berkah dan hidayahnya dalam pelaksanaan. Secara simbolis, dengan ini resmilah kerjasama antara Metro TV dengan Departemen Kelautan dan Perikanan, dan kami lanjutkan dengan penyerahan atau pertukaran cindera.